Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Putri Anjali Manan dengan NIM 705230405. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas UTS saya untuk mata kuliah psikologi keluarga dengan tema permasalahan konflik komunikasi dalam keluarga dengan adanya perbedaan usia dan budaya. Ke wawancaranya, bolehkah kakak perkenalkan nama terlebih dahulu? Nama saya Rizky Fadila, saya berusia 21 tahun, saya seorang mahasiswa. Ini aku panggilnya apa? Kakak, mas, atau apa? Fadil untuk Fadil. Oke. Baik, kalau seperti itu saya akan langsung mulai ke wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kakak pernah ngerasa sulit berkomunikasi dengan orang tua kakak karena adanya perbedaan untuk cara berpikir? Kejadian seperti itu sering terjadi karena perbedaan cara berpikir dan perbedaan usia juga sering terjadi salah paham ketika melakukan sebuah pembicaraan. Untuk pertanyaan kedua, apakah orang tua kakak sering memberikan nasihat tanpa mendengarkan pendapat mereka? Iya, sering sekali itu terjadi ketika memberikan nasihat terus sayanya memberikan pendapat seperti apa yang harusnya saya jalanin, tetapi mereka malah tetap untuk Kakak pada pendidikan. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah kakak merasa orang tua kakak kurang memahami cara kakak berekspresi? Iya, sedikit. Kadang orang tua saya sedikit bingung ketika saya mengekspresikan diri saya, menganggapnya malah hal yang lain dari ekspresi yang saya. Mungkin karena adanya perbedaan usia dan budaya itu. Itu udah pasti. Untuk pertanyaan keempat, apakah perbedaan cara bicara antara kakak dan orang tua kakak sering menimbulkan salah paham, atau apa yang kakak maksud itu A tapi yang orang tua kakak anggap itu setiap kali melakukan pembicaraan seperti itu, karena perbedaan usia itu tadi nomor satu, jadi kayak seringkali salah mengartikan, tidak masuk gitu. Berarti hal ini bukan sering tapi hampir setiap hari seperti itu. Untuk pertanyaan kelima, apakah kakak merasa aturan keluarga yang diterapkan oleh orang tua kakak sendiri itu udah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini? Enggak semuanya aturannya tidak sesuai, masih ada beberapa aturan yang masih sesuai dengan perkembangan zaman atau untuk gaya hidup saya seperti itu. Cuma kebanyakan memang tidak sesuai, tapi ya bukannya sesuatu yang memberatkan saya gitu. Oke, boleh kasih contoh nggak? Misalnya aku kayak aturan apa yang menurut kakak tuh udah ketinggalan zaman, kayak harusnya aturannya kayak gini loh untuk zaman sekarang. Apa ya? Kayak apa ya? Pulang malam aja. Kayak pulang harus jam segini. Ada jam batasnya gitu. Menurut kakak itu udah ketinggalan zaman? Bukan ketinggalan zaman sih, kayak lebih tidak membebaskan mungkin, tidak percaya kepada sayanya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa nilai-nilai yang diajarkan orang tua kakak itu berbeda dengan nilai-nilai yang kakak pelajari di era modern saat ini? Nah, itu kayak yang tadi, kayak yang pertanyaan sebelumnya, masih ada perbedaan, tapi ada juga yang kayak masih saya terapkan dari apa yang mereka ajarkan. Jadi tidak sepenuhnya tidak terpakai itunya dari mereka. Masih banyak yang saya bisa terapkan ke hidup saya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua kakak menolak cara kakak berpakaian atau pergaulan kakak karena dianggap tidak sesuai dengan budaya mereka, atau maksudnya kayak di zaman mereka itu tuh bukan suatu hal yang normal, jadi mereka kayak melarang kakak ini nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh kayak gini? Mungkin pada awal mungkin iya ya, cukup menentang dengan pergaulan dan cara saya berpakaian pada awalnya. Cuma lama kelamaan jadi kayak mengerti, atau mungkin ya udah aja. Tapi di sekarang, sampai di titik sekarang udah kayak ya udah, saya bisa
berpakaian sih, bisa bergaul dengan siapa aja yang saya mau. Tadi kakak bilang cara berpakaian, emang cara berpakaian kakak seperti apa? Kalau boleh tahu yang membuat orang tua kakak kayak ini nggak boleh kayak gitu? Bukan nggak boleh, lebih ke kayak harusnya pakai ini aja dibanding pakai yang saya mau pakai gitu. Bukan yang kayak nggak boleh banget, yang kayak nggak boleh pakai kayak gini, bukan yang kayak gitu, tapi kayak yang kayak mending pakai ini aja daripada pakai itu. Oh, kayak mereka gitu. ngasih kayak pilihan lain. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sering berdebat atau berantem dengan orang tua kakak mengenai pandangan tentang peran laki-laki dan perempuan? Kan zaman dulu tuh kayak up and down banget ya, perempuan harusnya di rumah, perempuan harusnya di dapur, laki-laki kerja kayak gitu. Perdebatan sih enggak ya, tapi buat saya mengerti kenapa mereka mikirnya kayak gitu, karena perbedaan usia dan zaman mereka mungkin masih seperti itu dulu. Bahkan di zaman kita udah tidak seperti itu. Saya enggak yang berdebat untuk mereka ngerti gimana zaman sekarang, dan juga saya tidak, dan mereka tidak memperdebatkan saya untuk mengerti zaman mereka. Jadi ya udah aja, agree to disagree untuk masalah ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua kakak menilai perilaku kakak itu berdasarkan pandangan lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini? Maksudnya kayak misalnya contoh kakak ngerokok, itu kan untuk orang zaman dulu kan ini rokok nggak baik, rokok buat sakit, rokok ini gitu. Cuma kan zaman sekarang orang mulai terbiasa dengan hal ini. Contohnya seperti itu. Apakah ada yang kayak gitu? Apa ya? Nggak ada sih kalau untuk hal itu, kayak ya udah biasa aja, nggak yang kayak di Permasalahan ya banget. permasalahan banget untuk masalah itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa orang tua kakak tuh tidak menghargai pandangan di era modern? Maksudnya tidak menghargai itu kayak menolak untuk melihat cara pandang orang, cara orang berkembang di era modern saat ini. Di beberapa kejadian atau beberapa masalah itu ya itu sering terjadi karena tidak menerima pandangan. Cuma saya coba untuk menjelaskan kenapa ada pandangan seperti itu, dan ya udah, bukan yang sesuatu yang menjadi berat banget untuk kita, tapi ya udah aja. Tapi di saat kakak mencoba menjelaskan, apakah orang tua kakak menerima atau malah menentang balik akan hal itu? Ya udah pasti yang pertama menentang, itu sudah pasti menentang. Cuma kan sayanya menjelaskan lagi kenapa saya seperti itu, kenapa saya melakukan itu. Jadi ya butuh negosiasi dan ngobrol yang panjang untuk mereka akhirnya mengerti kenapa seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa orang tua kakak tuh terlalu menuntut kepatuhan tanpa memberi kesempatan untuk kakak berdiskusi dulu sama orang tua kakak? Misalnya tuh kayak harus pulang jam 10 misalkan, tapi kakak tuh nggak mau pulang jam 10. Apakah itu udah didiskusikan dulu sama mereka bareng sama kakak, atau ya udah mereka nanti tersendiri? Ya itu awalnya seperti itu, awalnya apa yang mereka terapkan harus saya kerjakan, aturan-aturan di keluarga harus saya ikuti. Cuma lama kelamaan beberapa aturan yang menurut saya tidak sesuai yang menurut saya bisa rubah, saya bisa yang kendorin aturan itu. Jadi saya obrolin seperti yang peraturan jam pulang itu, awal-awal memang saya tidak diperbolehkan. Cuma lama kelamaan ketika saya memberikan alasan kenapanya dan ngobrol, jadi ya mereka juga lama-lama mengerti, kayak ya udah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa dikontrol secara berlebihan untuk kehidupan sehari-hari? Kan sekarang kakak masih kuliah, jadi kan bolak-balik kampus, main sama teman. Apakah dengan kakak kayak gitu orang tua kakak mengontrol kayak nggak boleh udah jam segini pulang, nggak boleh main ini hari libur kayak gitu? Dulu ya dulu sangat dikontrol, kayak balik jam segini, terus harus mengikuti itu. Cuma ya yang tadi saya bilang, ketika udah ngobrol dan saya juga udah menjelaskan kenapanya, mereka juga lama-lama mengerti dan kayak ya udah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang
tua kakak sulit menerima kebiasaan kakak untuk menggunakan social media atau alat komunikasi digital? Oh, untuk yang itu enggak, untuk yang itu ya kan sekarang zamannya udah modern ya, jadi orang tua saya tidak yang melarang atau tidak yang membatasi saya untuk berkegiatan secara online, karena ya zamannya memang udah maju, Seperti udah itu. seperti itu, jadi orang tua saya tidak melarang untuk hal itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah cara berbicara kakak sering dianggap kurang sopan oleh orang tua kakak meski kakak nggak ada intention untuk seperti itu? Iya, itu awal-awal pertikaian, awal-awal awal-awal memang seperti itu. Cuma ketika saya juga sudah mengerti bagaimana untuk berkomunikasi dengan mereka, saya akhirnya kayak, oh jadi ya harus kayak gini ngomong sama mereka biar mereka paham dan mengerti gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kakak tuh jarang dilibatkan atau sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan di keluarga? Jarang, sampai sekarang masih jarang dilibatkan, tapi dikasih tahu mau mengambil keputusan ini, dikasih tahu ada keputusan ini, tapi sangat jarang dilibatkan. Menurut kakak kenapa mereka kayak gitu, atau apa yang kakak harapkan ke depannya, kayak apakah kakak berharap kalau untuk keputusan selanjutnya kakak juga dilibatkan? Menurut saya itu terjadi karena ya perbedaan budaya, mungkin mereka masih mikir kayak saya belum mengerti banyak hal, dan juga perbedaan usia yang masih mengira saya mungkin masih kecil aja. Terus juga saya nggak terlalu bermasalah untuk walaupun tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan, tapi kenapa saya tidak merasa keberatan, karena mereka tetap ngomong, maksudnya kayak ada ini mau ini, kecuali kalau mereka nggak ngomong mungkin saya akan merasa keberatan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kakak merasa orang tua kakak tuh sulit menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial yang mempengaruhi gaya hidup kakak? Gimana? Apakah kakak sulit menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial yang mempengaruhi hidup kakak? Kan zaman sekarang tuh kan kadang kita tuh kayak ke influence sama orang-orang sekitar kita gitu. Apakah orang tua kakak dapat menerima hal itu, atau yang kayak sulit untuk menyesuaikan diri? Misalnya kayak anak zaman sekarang tuh kan lebih bebas gitu kan, sedangkan zaman dulu tuh nggak kayak gitu. Apakah mereka sulit untuk menyesuaikan, kayak oh iya sekarang tuh di era modern, saya harus lebih bisa menyesuaikan diri gitu? Ya awal-awal ketika ya kan saya masih kuliah, jadi kayak banyak teman saya yang main ke rumah saya awal-awal itu, mereka masih yang kayak mempertanyakan kenapa teman-teman saya seperti ini, atau kenapa saya mengikuti pertemanan seperti itu. Cuma lama-lama ketika saya udah menjelaskan, mereka juga akhirnya paham, jadi kayak oh ya udah, emang udah zamannya seperti itu sekarang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa sulit untuk menyeimbangkan budaya keluarga kakak dengan budaya teman-teman, baik di kampus atau di organisasi kakak? Maksudnya kayak kan di keluarga budayanya beda, di luar beda, terus di keluarga kan juga seperti yang kakak bilang ada banyak perbedaan usia dan budaya, sedangkan di luar tuh udah modern, jadi kan ada dua budaya yang harus kakak menyesuaikan diri. Itu menurut kakak sulit nggak sih? Untuk sulit sih enggak ya, jadi ya saya bisa membeda-bedakan bagaimana saya harus bersikap bersama keluarga, bersama teman, atau bersama keluarga yang lain. Jadi walaupun adanya perbedaan budaya, jadi saya tidak terlalu merasa kesulitan untuk bagaimana bersikap. Oke, untuk selanjutnya, apakah kakak merasa kurang didukung secara emosional oleh orang tua kakak karena adanya perbedaan pandangan? Kan kalau zaman sekarang tuh kan kita lebih aware sama secara mental dan emosional. Kan orang dulu kan mungkin belum ada penjelasan seperti itu. Jadi apakah orang tua kakak mendukung atau masih kurang? Sangat kurang mendukung. Jadi masih yang kayak menganggap kayak ya udah masalah kayak gitu doang, omongan yang besar-besar yang gitu maksudnya. Oke.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa dalam hubungan antara orang tua dan kakak itu menjadi renggang akibat adanya perbedaan nilai atau budaya yang dianut dan usia? Kadang iya, terkadang ketika ada sesuatu hal yang sulit untuk menemukan jalan tengahnya antara saya dan orang tua saya, terkadang iya merasa seperti itu. Cuma saya ini berpikir lagi kayak ya udah, mereka tetap orang tua saya, mau gimana pun, mau perbedaan seperti apapun, mereka tetap orang tua saya. Jadi saya nggak tahu gimana mereka berpikirnya ya, cuma maksud saya lebih memilih kayak oh ya udah, mungkin emang nggak semua harus ketemu jalan tengahnya, mungkin memang masih harus ada yang diobrolin lagi untuk menemukan jalan tengahnya. Tapi buat saya kayak ya udah, kayak masih bisa diobrol, selama masih bisa diobrolin jadi ya udah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sering menghindari percakapan dengan orang tua kakak untuk menghindari yang namanya konflik atau perbedaan pendapat? Terkadang masih sering terjadi hal seperti itu, jadi saya lebih memilih untuk tidak ngobrol tentang hal apa yang saya alami, untuk tidak terjadi konflik dan makin parah nantinya. Jadi saya berusaha untuk buat diri saya aja di beberapa masalah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan antara nilai keluarga dan nilai lingkungan sosial membuat kakak bingung untuk kayak aduh nih aku harusnya gimana ya gitu. Maksud tuh kayak kan apa yang kita dapetin di luar sama apa yang kita dapetin di rumah tuh kan beda. Jadi dengan adanya perbedaan itu bingung gak ya buat yang untuk menemukan aku nih sebenarnya harus gimana ya ke depannya gitu. Enggak sih untuk itu, jadi kayak yang tadi saya bilang, saya bisa menaruh diri saya di mananya, jadi saya bisa membeda-bedakan saya harus kayak gimana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua kakak sering menganggap pendapat kakak itu nggak penting atau nggak berguna karena mereka beranggapan kalau usia kakak tuh masih remaja gitu, jadi kayak belum tahu apa-apa? Iya, di beberapa kasus atau di beberapa masalah ya seperti itu, dianggap tidak tahu apa-apa. Cuma ya udah, saya mencoba untuk tidak terlalu membebani hal itu, tapi ya kadang di beberapa itu juga saya sedikit merasa sedih karena dianggap seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa orang tua kakak tuh kayak suka menolak ide-ide baru yang kakak sampaikan karena dianggap nggak sesuai sama mereka? Maksudnya ide baru tuh kayak kan zaman sekarang tuh banyak kayak yang bisa kita lakuin atau yang bisa kita upgrade gitu. Misalnya harusnya mama kayak gini, papa kayak gini, tapi mereka tuh kayak menolak gitu karena ya mungkin menurut mereka itu tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Iya seperti itu, tapi ya balik lagi, saya mencoba untuk mengerti juga kenapa mereka seperti itu. Jadi kayak udah, saya mencoba untuk tidak terlalu sering untuk menjadikan hal-hal seperti itu konflik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua kakak sering menilai kalau keputusan kakak itu berdasarkan pengalaman masa muda mereka yang berbeda? Konteksnya kan dari yang aku tahu zaman sekarang tuh orang tua tuh suka kayak membandingkan kayak kan mama udah lahir duluan, mama kan udah tahu duluan, pengalaman mama lebih banyak gitu. Jadi kayak menurut mereka apa yang kita omongin dan keputusan kita tuh kayak masih cetek lah ibaratnya gitu. Apakah orang tua kakak seperti itu? Ya itu udah pasti seperti itu. Sering kali terjadi seperti itu. Jadi ya udah, tugas saya cuma menjelaskan, memberitahu kenapa mereka seharusnya nggak selalu seringnya seperti itu. Dan juga saya coba juga untuk membuktikan kalau walaupun nggak sesuai dengan apa yang mereka ini, tapi saya tetap bisa melakukannya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kan dari tadi kita udah bahas nih, jadi di keluarga kan adanya
perbedaan usia dan budaya. Biasanya apa sih penyebab utama yang menjadi konflik saat berkomunikasi? Penyebab utamanya ya, penyebab utamanya Seringnya tuh karena apa? ya itu tadi yang saya dianggap masih kecil, terus saya tidak dilibatkan mengambil keputusan, terus masih sering saya dianggap anak kecil yang kayak harus seperti ini, harus mengikuti peraturan mereka banget gitu. Tapi ya maksud saya sekarang udah kayak ya udah bisa diobrolin kenapa saya seperti itu, jadi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan ini maksud aku kan kakak sekarang tinggal di era modern dan orang tua kakak tinggal maksudnya jauh dari era modern. Kalau misalkan ada konflik gitu, cara kalian menyelesaikannya seperti apa sih? Dan adanya perbedaan usia dan budaya. Biasanya kalau misalkan ada terjadi suatu konflik itu udah pasti ngobrol. Kalau misalkan mereka tetap kekeh dengan apa yang mereka percaya, biasanya saya akan menarik diri terlebih dahulu, kayak udah membiarkan mereka kayak calm down dulu, nggak yang langsung marah-marah lagi, nggak yang langsung bikin konfliknya lain. Jadi saya mencoba untuk kayak udah tunggu mereka selesai baru saya menjelaskan lagi. Jadi biasanya jalan keluarnya seperti itu. Jadi ketika terjadi suatu konflik, saya mencoba untuk menarik diri terlebih dahulu. Ketika saya merasa suasananya sudah mulai ini, saya baru menjelaskan kenapanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa sering sih adanya kesalahpahaman dalam komunikasi di antara anggota keluarga? Sangat sering. Untuk ibu saya itu tidak terlalu yang sering-sering banget, karena saya masih bisa menjelaskannya ke ibu saya. Kalau untuk bapak saya itu sangat sering terjadi salah. Boleh ada contohnya nggak? Ya kayak kalau ke bapak ke ayah itu lebih susah untuk dijelaskan kenapanya. Dia lebih keras kepala, lebih merasa dirinya tahu segalanya, lebih merasa dirinya lebih benar. Jadi ya seperti itu. Jadi lebih susah untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah cuma sama ayah atau bapak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah komunikasi dalam keluarga kakak tuh udah terbuka atau belum? Kan orang zaman dulu tuh kan tertutup banget ya, karena mereka belum mengerti bahwa kita punya masalah atau kita ngebebanin sesuatu tuh nggak harus menceritakan, tapi sebaiknya diceritakan dan kita berbagi beban. Kan zaman sekarang kita lebih sering kayak gitu, kita punya problem atau apa kita share sama orang. Bahkan di keluarga udah mulai terbuka atau ya udah kalau punya masalah sendiri aja. Untuk beberapa masalah saya mau coba menceritakan ke ibu saya, lebih spesifik ke ibu saya, karena yang tadi lagi ibu saya walaupun ada perbedaan usia, ibu saya masih yang kayak menerima semuanya, nggak yang langsung menolak mentah-mentah seperti itu. Jadi saya lebih sering bercerita dengan ibu saya. Untuk bapak saya sangat jarang, karena susah sekali untuk menceritakan apa yang saya rasakan atau apa yang saya alami ke bapak saya, karena ya waktu itu perbedaan usia itu balik lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah anggota keluarga kakak itu lebih cenderung berbicara langsung tentang masalah atau lebih gini? Kalau misalkan kan kalau kita zaman sekarang kalau misalkan ada masalah kita kayak langsung confront ke orangnya, lo ada masalah sama gue gitu kan. Kalau orang zaman dulu aku nggak tahu ya, apakah di keluarga kakak tuh kayak kalau misalkan ada masalah atau ada problem itu langsung ngomong atau
ya udah diem aja, secara kan di keluarga kan ada banyak perbedaan usia dan budaya. Kalau di keluarga kan seperti apa? Tergantung masalahnya. Biasanya kalau masalahnya yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat cukup berat, itu biasanya langsung diomongin, kayak langsung diomongin ke orang yang melakukan kesalahan itu, atau ke saya, kayak misalkan langsung diomongin ke saya. Tapi kalau masalahnya masih yang kayak belum yang berat-berat banget, biasanya kayak kita ngobrolnya tuh nggak yang langsung ngobrol banget, biasanya kayak cuma ringan-ringan aja, atau kayak marah-marah dulu baru diomongin. Kalau misalkan masalah yang berat banget baru itu dikeluarin satu titik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan cara berkomunikasi dari antar generasi? Kan maksud aku kayak antara ibu sama kakak beda cara ngomongnya, atau kakek ke kakak tuh beda cara ngomongnya. Iya, perbedaan cara berkomunikasi ada memang, karena perbedaan usia itu. Jadi cara berkomunikasi saya berbeda dengan orang tua saya. Jadi ya itu, saya balik lagi, saya harus mendengarkan mereka dulu supaya saya juga mengerti, dan bagaimana saya bisa menjelaskan saya ketika saya sudah mengerti apa yang mereka jelaskan. Jadi nggak yang kayak langsung tabrak-tabrak gitu ketika menjelaskan. Jadi saya mencoba untuk mengerti apa yang mereka maksud, apa yang mereka keluh kesahkan, baru saya mengeluarkan keluh kesah saya berdasarkan pengertian saya terhadap apa yang mereka keluh kesahin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan kita dari tadi udah bahas nih cara komunikasi keluarga kakak. Menurut kakak seberapa penting sih peran komunikasi di keluarga? Karena adanya perbedaan usia dan budaya, menurut kakak komunikasi itu penting nggak sih? Sangat cukup penting untuk komunikasi dalam suatu keluarga. Tapi terkadang di keluarga saya masih juga yang kayak diem-dieman, atau masih yang tidak terlalu langsung diselesaikan saat itu juga. Walaupun sangat penting, ya sangat penting untuk berkomunikasi dalam keluarga, sangat penting untuk bisa menyelesaikan masalah secara langsung, gak yang kayak harus diem-dieman atau marah-marahan terlebih dahulu antara anggota keluarganya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa sih kuncinya agar komunikasi di keluarga itu tetap harmonis dan terus berjalan? Kan ada tadi kita udah bahas nih, yang ada perbedaan usia dan budaya. Itu menurut kakak gimana sih biar obrolannya tuh sejalan kan? Jadi nggak yang terlalu banyak marah-marah, nggak terlalu banyak yang gimana-gimana bangetnya, obrolannya sejalan. Iya, kalau untuk saya mencoba untuk mengikuti gimana merekanya. Jadi kayak misalkan mereka berkomunikasi tentang ini yang langsung mereka percaya itu benar, saya mencoba untuk pelan-pelan ngasih tahunya, enggak yang langsung saya juga ikutan marah atau ikutan kesel ketika hal itu tidak berjalan sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan diri saya. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasinya tuh pelan, untuk mereka tuh mengerti kenapa seperti itu. Oke, menurut kakak apakah dengan perbedaan cara mengasuh itu juga menjadi salah satu alasan kenapa komunikasi itu bisa berbeda, cara berkomunikasi berbeda? Iya, itu sangat berpengaruh, karena ya itu tadi, ketika adanya perbedaan usia maka cara mengasuhnya beda, apalagi usianya cukup jauh. Jadi ya cara mengasuhnya cukup beda. Jadi saya harus pelan-pelan untuk ngasih tahu, nggak yang sekali ngasih tahu mereka akan ngerti gitu. Jadi saya harus ngasih tahu 2 kali atau 3 kali, atau bahkan lebih, ngasih tahu banyak masih belum ngerti. Jadi ya itu gimana saya menghadapi mereka. Oke, kan dari tadi kan kakak bilang kodari itu di saat kakak mencoba menjelaskan pendapat kakak, atau kakak mencoba menjelaskan apa yang kakak maksud, orang tua atau orang rumah tuh masih menolak terlebih dahulu gitu kan. Menurut kakak, apakah dengan kayak gitu tuh kakak jadi merasa nggak bebas untuk menyampaikan pendapat, kayak aduh kayaknya harusnya aku nggak ngomong deh gitu? Iya, di beberapa kejadian, ya di beberapa kejadian ada yang kejadian kayak saya harusnya
nggak ngomong hal itu dia, atau kayak seharusnya kayak saya nggak cerita hal itu nih ke orang tua, tapi ketika saya merasa hal itu terjadi, jadi ya udah terjadi, jadi ya gimana saya mencoba untuk menjelaskan atau membuat mereka mengerti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bentuk komunikasi positif itu seperti apa sih yang bisa diterapkan dalam keluarga kakak? Komunikasi positif yang dapat diterapkan mungkin kayak mencoba untuk mendengarkan masing-masing pendapat terlebih dahulu, jangan yang langsung dipotong atau belum selesai atau belum mengerti tiba-tiba langsung salahnya, harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya kayak mendengarkan dulu terus diobrolin baik-baik, kayak gitu sih menurut saya yang bisa diterapkan. Ya tadi kakak bilang harus mendengarkan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak merasa bahwa orang tua kakak itu sulit untuk mendengarkan kakak? Kayak maksudnya yang kayak tadi kakak bilang harusnya mendengarkan dulu, berarti kalau dari kakak jawab pertanyaan aku tadi, berarti orang tua kakak masih sulit untuk mendengarkan terlebih dahulu. Ya, untuk keluarga saya masih sangat sulit untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum, jadi biasanya kalau ada konflik atau lagi ngobrol secara nggak ada masalah, ngobrol biasa juga kadang seperti itu langsung yang dipotong, jadi nggak yang kayak memberi waktu untuk menyelesaikan obrolannya dulu, jadi langsung dipotong gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk menjaga suasana komunikasi di rumah agar tetap nyaman? Maksudnya biar terjaga gitu, jadi nggak pas ngomong tiba-tiba berantem atau kayak gitu. Itu biasanya balik ke saya sih, jadi kalau misalkan kayak ada hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan saya mencoba untuk mengerti, jadi biar untuk mengurangi konflik terkadang saya harus mengalah istilahnya untuk tidak terjadi konflik. Jadi kalau misalkan sayanya kayak kadang juga saya nggak selalu mengalah di beberapa masalah, tapi ya itu kalau misalkan sayanya lagi untuk mengurangi konflik, biasanya saya lebih mengalah untuk membiarkan mereka ngomong terlebih dahulu atau membiarkan mereka mengeluarkan semuanya terlebih dahulu, baru saya menjelaskan dengan pelan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah nilai-nilai tertentu yang diajarkan oleh orang tua atau keluarga tentang cara berkomunikasi yang baik? Maksudnya kayak gini loh harusnya komunikasi sama orang tua, gini loh harusnya komunikasi sama guru atau sama anak kecil gitu. Ya itu komunikasi yang mereka coba terapkan, yaitu untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang semua mereka atau orang tua obrolin. Harusnya kita sebagai anak disuruh langsung diikuti, diterapkan, nggak boleh yang ngebantah, nggak boleh yang ini ya seperti itu. Jadi mereka maunya ya apa yang mereka omongin dilakuin, didengerin gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga kakak tuh terbiasa untuk mendengarkan dulu tanpa menolak? Tidak terbiasa melakukan hal seperti itu, karena masih yang kayak menyela di tengah obrolan atau di tengah pembahasan. Tapi ya saya mencoba untuk mengerti kenapa mereka seperti itu, walaupun terkadang juga saya juga ikut emosi, tapi ya udah. Akan tadi kita bahas nih tentang perbedaan usia dan budaya. Menurut kakak, dari sudut pandang kakak, apakah komunikasi itu penting di keluarga kakak? Maksudnya kayak kan kita ada perbedaan usia dan budaya. Kalau misalkan dari pandangan kakak, komunikasi itu penting nggak sih? Kayak misalkan biar nggak ada terjadi kesalahpahaman atau biar nggak terjadi konflik setiap harinya gitu. Ya itu penting sih, penting untuk agar mereka tuh juga nggak yang selalu merasa benar di beberapa kondisi, di beberapa masalah. Jadi komunikasi itu cukup penting untuk saya, untuk memberitahu
nggak semua yang mereka tahu itu benar, nggak semua yang mereka tahu itu bisa dilakuin, bisa diterapkan di zaman sekarang. Tapi ya itu sangat-sangat penting untuk memberitahu mereka hal itu. Dan ya juga buat saya juga pentingnya karena masih ada beberapa yang masih bisa saya terapkan, jadi saya juga masih mendengarkan apa yang mereka mau dan apa yang mereka minta. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran penting atau pelajaran besar yang bisa kakak ambil dari perbedaan konflik komunikasi karena adanya perbedaan usia dan budaya ini? Yang bisa saya ambil sih, saya mencoba untuk saya jadi, maksud saya dengan perbedaan konflik di keluarga saya mencoba untuk mengerti terlebih dahulu apa yang mereka mau, apa yang mereka maksud, apa yang mereka minta. Jadi itu kadang saya terapkan ke dunia luar, di luar keluarga. Jadi untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu, untuk kayak kenapa sih mereka mikirin gitu, kenapa gitu seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika bisa mengubah satu hal dalam cara berkomunikasi antara kakak dan keluarga atau dengan orang tua, apa yang pengen kakak ubah? Soalnya kan dari kayaknya yang aku dengar banyak banget problemnya karena mungkin cara ngomongnya salah atau pendapatnya salah atau nggak mau didengerin. Lebih ke yang kayak, kalau mau diubah ya lebih ke yang ini sih, nggak yang kayak kayak saya, apa yang saya lakuin nggak sejalan apa yang mereka mau, apa yang kayak saya salah ngelakuinnya, harusnya nggak kayak gitu, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, kayak gitu. Lebih ke di situnya sih, kayak saya pengen mereka tuh ngerti nggak yang selalu yang mereka minta, yang mereka mau bisa diterapkan di zaman sekarang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konflik komunikasi itu bisa mempengaruhi kedekatan emosional dalam keluarga atau sama keluarga? Menurut kakak, bagaimana konflik komunikasi itu dapat mempengaruhi kedekatan secara emosional dalam keluarga ataupun orang tua? Dengan adanya konflik komunikasi sebenarnya kita jadi lebih tahu cara pandang orang tua kita ya. Jadi kayak kita harus tahu memposisikan diri kita gimana cara ngomongin ke mereka, cara menyampaikannya ke mereka seperti apa. Jadi nggak yang kayak selalu berantem atau selalu marah-marah, jadi seperti itu. Jadi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah adanya konflik yang terjadi, hubungan kakak dengan keluarga atau orang tua itu menjadi lebih baik atau malah justru hal itu buat kakak jauh? Mungkin pada awal-awal karena adanya konflik itu bisa dibilang jauh ya, bisa dibilang jauh cukup renggang. Cuma saya mencoba untuk mengerti, balik lagi lebih ke sayanya. Jadi saya yang mencoba untuk mengerti mereka. Jadi nggak selalu saya meminta untuk mereka mengerti saya. Jadi mungkin sekarang lebih baik karena saya yang mencoba untuk mengerti mereka, kenapa mereka seperti itu. Mungkin kalau misalkan saya sampai sekarang tidak mencoba untuk mengerti mereka, mungkin masih kurang dekat atau gimana, saya nggak tahu. Cuma saya mencoba untuk mengalah, untuk mengerti apa yang mereka mau. Jadi menurut saya sekarang cukup bisa berkomunikasi dengan nggak yang kayak dulu banget gitu. Oke, berarti sekarang tuh bisa dibilang komunikasinya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nggak yang baik-baik banget, nggak yang langsung baik-baik banget. Cuma setidaknya lebih better sih dari yang dulu, karena yang dulu tuh cara berkomunikasinya sangat-sangat buruk. Jadi ya sekarang lumayan, cuma nggak yang mulus-mulus banget, cuma ya lumayan. Oke, Ada perubahan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kakak ada pesan nggak mungkin untuk orang-orang yang akan nonton video ini atau bagi tips biar komunikasi antara
anak dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya tuh jauh lebih baik kalau misalkan mereka juga ada perbedaan usia dan budaya. Apa ya tipsnya? Mungkin kalau dari saya wah ya saya nggak tahu, maksud saya nggak semua bisa diterapkan ya, maksudnya nggak semua hal bisa diterapkan ke masing-masing individu maksudnya. Tapi mungkin kalau dari saya, kalau misalkan adanya perbedaan usia dan budaya sebagai anak, kita mencoba untuk mengerti, kayak kan kita udah tahu ada perbedaan usia dan budaya, jadi kita sebagai anak lebih mengalah, lebih mengerti, ya lebih mengalah untuk ya udah mereka seperti itu, adanya perbedaan usia dan budaya itu bukan hal yang bisa kita ubah juga dan bukan hal yang bisa mereka ubah juga, karena kan ya itu perbedaan zaman yang membuat mereka kan merasa selalu benar. Jadi ya di situ, jadi saya sekarang udah mengerti gimana cara berkomunikasi walaupun terkadang masih buruk, tapi saya mungkin ya di situ, mungkin di kayak kita mengalah, kita mencoba mengerti karena yang bukan sesuatu hal yang bisa kita ubah juga. Jadi ya itu sih mungkin tipsnya untuk mengalah agar bisa ketemu jalan tengahnya, karena kalau misalkan tidak mengalah atau tidak mencoba untuk mengerti ya nggak akan ketemu jalan tengah. Walaupun kadang-kadang saya juga masih tidak mengalah dan masih tetap keras kepala, tapi ya kenapa sekarang jadi lebih better ya itu karena saya mencoba untuk mengerti dan mengalah kenapa mereka memikirnya masih seperti itu. Oke kakak, makasih udah mau jawab pertanyaan aku. Sekian dan terima kasih.